pertemuan ini bertepatan dengan malam-malam Tahun Baru Islam, malam Muharram. Alhamdulillah, kita sebagai umat Islam ketika menghadapi bulan istimewa Muharram ini di samping bulan istimewa memang dikatakan oleh Allah termasuk Syahrul Hurum, bulan yang dilarang oleh Allah untuk kita bertikai, untuk kita berselisih dan sebagainya. Bulan istimewa, bulan haram itu dimulai bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Jadi bulan ditentukan oleh Allah, yang menentukan Allah. Dalam surat At-Taubah diterangkan oleh Allah, Inna iddata zuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum. Berarti yang memuliakan ini Allah, bukan manusia. Allah mengatakan inna iddata zuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu bilangannya 12 bulan, kemudian oleh Allah ditentukan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bulan Muharram ini adalah bulan momentum kita kembali menghitung perjalanan hidup kita. Kalau bahasa agamanya bermuhasabah, kembali menghitung bagaimana perjalanan kita kemarin. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sesuatu yang kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, bukan orang lain. Apa itu? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana yawmau khairun min amsi wa huwa muflihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada perjalanan kemarin, itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung dan mendapat kemenangan. Siapa yang bisa menilai? Ya kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa menilai. Tidak ada orang yang satu pun tidak ada. Yang tahu kita sendiri. Makanya Rasulullah memberi ini untuk diri kita sendiri, bukan dinilai oleh orang lain. Kalau dinilai orang lain bisa jadi berpura-pura. Pura-pura amil, pura-pura sholat bertamu, pura-pura ini. Yang tahu dirinya sendiri. Makanya Rasulullah mengatakan ini resepnya. Man kana yawmau khairun min amsi wa huwa muflihun. Ingat, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung dan mendapat kemenangan. Yang nilai kita sendiri. Saya kemarin gak bisa hadir di tempat-tempat seperti ini. Tapi alhamdulillah tahun-tahun ini, mulai kemarin itu saya aktif. Nah, ini berarti pernikahan. Yang tahu kita sendiri. Kemarin saya nggak sempat. Istilah nggak sempat terus. Tapi alhamdulillah tahun ini saya sempat. Saya sempat alhamdulillah. Inilah orang-orang yang kedua. Kemudian yang kedua, waman kana yaumau mithla amsi wa huwa khasirun. Dan barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, itulah orang-orang yang khasirun, yang rugi. Sama saja. Makanya Allah mengatakan wal asri, demi waktu yang terus berputar. Wal asri innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang tak rugi? Ilah. Siapa ilahnya? Siapa yang kecuali siapa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat.
yaitu orang yang beriman kepada Allah dan bisa meningkatkan amal solehnya. Imannya ditingkatkan, amal solehnya ditingkatkan. Itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga, kita jangan sampai. Rasulullah mengatakan, "Maka yaumau syarrun min amsi wa huwa halikun." Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, itulah orang-orang yang hancur. Alhamdulillah. Kemarin masih sempat berkumpul-kumpul seperti ini. Hari ini nggak ada. Disibukkan oleh kesibukan yang tiada hentinya. Alhamdulillah. Kata Allah, banyak-banyaklah kamu dalam sekali. Hatta zulmuhu makabir, sampai kamu masuk kubur. Ya Allah. Maka sekarang hadirin rahimahullah. Siapa yang bisa menilai tiga tadi diri kita sendiri? Kita tepatnya di mana? Alhamdulillah kalau kita merasa kita ini semakin lama semakin baik. Maka sekarang hadirin rahimahullah. Alhamdulillah. Kita ini oleh Allah belum sudah diberi istimewa. Apa itu? Ketika kita lahir kita nggak pernah minta, nggak pernah belajar, nggak pernah apapun, tapi lahir muncul menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Muslim ini nggak ada pesanannya. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan bagi kita yang lahir dalam keadaan Islam. Terus Islam, kita berislam itu bukan karena prestasi kita, itu karena hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Pernah kita minta jadi Islam, tahu-tahu lahir Islam, sudah ada kemenangan kan? Lah kalau kita sudah berislam yang tanpa kita minta, tanpa kita berusaha apa-apa, tanpa ada perjuangan kita, tapi tahu-tahu menjadi Islam, apa kita hanya seperti itu saja? Orang Islam nggak boleh monoton. Islam kalau berdiri dengan hanya Islam saja, akhirnya mayoritas sekarang ini mayoritas Islam, kan korupsi, ya, berbuat aneh-aneh, iya, karena Islam, hanya Islam gitu saja. Harus kita tingkatkan kembali. Sebab di dalam Islam itu kalau kita melihat rukunnya, itu semua syariat. Ayo rukun Islam. Benar. Pertama syariat mengikrarkan diri syahadat. Kedua sholat. Ketiga zakat. Ketiga keempat puasa. Haji. Ini semua syariat. Ini syariat semua. Kita harus meningkat menjadi apa? Iman. Kalau tadi muslim, sekarang mukmin. Yang kedua, kita harus menjadi mukmin. Kalau kita hanya berputar Islam banyak di Indonesia, Islam banyak, mayoritas. Ya begini nih mayoritas. Ya. Islam mayoritas. Kita harus meningkat. Iman apa iman? Al-iman ma'rifatun bil qalbi. Iman itu dima'rifatkan di hati, ditancapkan di dalam hati. Wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan. Kemudian konsekuensi kita sebagai orang beriman mau berkorban. Nah, mulai kalau sudah iman, mau berjuang dengan segala sesuatunya. Ini iman. Makanya
Sayyidina Abu Bakar ditempeli oleh Rasulullah SAW As-Siddiq karena imannya benar, iman yang dikatakan Rasulullah. Imannya Sayyidina Abu Bakar benar sehingga dikatakan As-Siddiq. Sampai Rasulullah mengatakan lawujina imana Abi Bakrin ma'a imana ummati la raja'a imana Abi Bakrin. Seandainya ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar dengan imannya umatku, bahkan jauh tertinggal imannya Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan hubibba ilayya minad dunya talata, yang aku senangi aku hidup di dunia ini tiga. An-nazar wajhu Rasulillah, aku bisa melihat wajah menawan Rasulillah. Kemudian yang kedua, antakun ibnati tahta Rasulillah, saya bisa menjadikan anakku, saya bisa menjadikan anakku Aisyah dipersunting oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, infaqi mali ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bisa mensedekahkan seluruh hartaku untuk berjuang bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengatakan orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tidak ragu untuk mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang-orang yang imannya luar biasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sekarang tahap dari Islam ke iman. Di iman ini kita tidak boleh berhenti di sini. Iman ditingkatkan, gak bakal iman bisa meningkat kalau nggak ada yang nomor tiga. Apa itu? Yang nomor tiga itu adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Ihsan ini kalau di dalam Al-Qur'anul Karim disebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, waman ahsanu dinan liman aslama wajhahu lillah. Allah mengatakan siapakah yang waman aslama dinan, siapakah yang melaksanakan agama dengan benar-benar. Waman ahsanu dinan, siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang melaksanakan agama dengan benar? Siapakah? Allah bertanya, siapakah mereka? Kemudian Allah mengatakan orang yang melaksanakan agama dengan benar, waman ahsanu mimman aslama wajhahu lillah, yaitu orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah, dilaksanakan semuanya. Itulah orang-orang yang ahsanu, orang yang terbaik melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji wa huwa muhsinun, itulah orang yang muhsin. Muhsin adalah ihsan. Mahwa ihsan, apa itu ihsan? Dan dulu di madrasah kan diajari ihsan. Apa ihsan? Al-ihsan, masa lupa. Anta abudallah ka'annaka tarah. Ihsan itu seseorang yang melaksanakan seluruh ubudiyahnya kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya kita sholat, bukan. Seluruh aktivitas kita sehari-hari, mulai bekerja, mulai ibadah, mulai apapun, itu mereka matanya selalu memandang Allah. Anta budallah ka'annaka tarah. Dia melaksanakan semua ubudiyahnya kepada Allah seolah-olah di pandangan matanya itu ada Allah.
Wa ilam takun taro fa innahu yara. Kalau nggak bisa, paling tidak yang nomor 2. Ihsan yang nomor 2 ini apa? Selalu menyadari kalau kita ini dilihat oleh Allah dalam pengawasan Allah. Kalau ini terjadi, luar biasa. Kalau ini terjadi, sudah nggak pakai KPK, nggak ada kantor polisi, nggak ada KPK, nggak ada apa, beres. Karena apa? Semuanya sudah dari. Nggak ada orang tapi ada Allah. Nggak ada orang tapi ada Allah. Hari ini nggak ada yang mempunyai sifat ihsan, nggak ada. Seolah-olah nggak ada. Dia takutnya hanya dilihat manusia. Kalau kelihatan KPK, kelihatan polisi, mereka takut. Tapi dia lupa, nggak takut kepada Allah. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat leher. Allah. Aku lebih dekat daripada urat leher. Hari ini kalau kita takut kepada polisi, tidak ada polisi. Hari ini kalau kita takut kepada KPK, tidak ada KPK. Tapi hari ini kalau kita kalau takut kepada Allah, Allah ada. Allah memandang kita. Itu tak bisa kan? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu momen tahun baru ini, ayo kita kembali untuk meningkatkan keislaman kita, keimanan kita, keihsanan kita. Kita tingkatkan. Kalau ini bisa terjadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak semrawut di negara bakal diberi keberkahan oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, seandainya penduduk negeri ini benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang benar, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka Allah akan menurunkan rahmatnya dari langit dan bumi, keberkahannya dari langit dan bumi, dikasih berkah oleh Allah Taala. Walakin kadzdzab, tapi sayang mereka banyak berdusta. Wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, akhirnya itulah yang dihasilkan oleh mereka sendiri, dari hasil mereka sendiri, bima kanu yaksibun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, kualitas daripada yang penting sekarang ini kita meningkatkan kualitas keislaman, kualitas keimanan, kualitas ihsan kita. Seandainya ini benar-benar terjadi di negeri ini 100%, negeri ini akan menjadi negeri yang berkah, makmur, luar biasa. Sifat ini disifati oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sifat ini, ihsan ini disifati oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa yang terjadi? Orang yang sudah mencapai tingkat ihsan yang benar, kemudian Allah memberi gelar Nabi Allah Ibrahim dengan gelar Nabi Allah Ibrahim diberi gelar apa? Khalil. Ketika Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalilan, aku beri gelar Nabi Allah Ibrahim khalilan. Ini di dalam ayat Al-Quran ada. Ini sudah pernah dipertanyakan di zamannya Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim diberi gelar khalilan, ditanya, ya Ibrahim, li'ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan. Dengan apa engkau diberi Allah sampai engkau mencapai tingkat khalil, kasih sayangnya Allah. Nabi Ibrahim menjawab salah satu Asia dengan 3. Apa? Ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku lebih mementingkan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lain. Allah di nomor 1 kan. Allah
Nabi Ibrahim memperistimewakan, mengutamakan ketika diperintah Allah, nggak pernah membantah. Sampai-sampai Nabi Ibrahim ini dikatakan sifatnya hampir seperti malaikat. Apa sebab malaikat? La ya'sunallah, tidak pernah membantah Allah. La ya'sunallah ma'amalahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tidak pernah membantah satupun dari Allah ketika diperintah. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan dia mengerjakan semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memegang syariat luar biasa. Nabi Ibrahim luar biasa. Sehingga apa? Ada sesuatu orang yang istimewa itu terus kemudian diuji oleh Allah. Allah sampai menguji ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah, kemudian membongkar berhala-berhala di sekitar Ka'bah, tapi dibakar oleh Raja Namrud. Sampai terakhir menyembelih putranya Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Walaupun diganti oleh Allah tapi diuji. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Allah memerintahkan menyembelih putranya, tidak masuk akal. Apa yang dihasilkan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun akhirnya berdoa kepada Allah juga tidak masuk akal. Apa yang terjadi? Dikabulkan. Jangan khawatir, ada doa yang tak masuk akal. Tapi kalau orangnya sudah sukses, ujian Allah sampai tak masuk akal, sabarnya luar biasa sampai tak masuk akal, akhirnya Allah juga memberi terkabulnya doa walaupun doa itu tak masuk akal. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan Rabbi hamli minas sholihin umur 80 tahun lebih, ya Allah berikan aku seorang anak yang baik. Muncul Balama ma'u saya, dia usia yang betul itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak masuk akal lagi yang kedua. Ketika Nabi Allah Ibrahim mengatakan Rabbi al-hadha baladan amina warzuq ahlahu minat ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan negeri itu, negeri Mekah ini negeri yang aman, sentosa. Warzuq ahlahu minat ramadan, dan kenyangkan penduduknya dengan segala makanan dan buah-buahan. Bagaimana? Tanah yang tandus, tak bisa ditanami apa-apa, tapi Nabi Ibrahim kepingin negerinya itu penuh dengan makanan dan buah-buahan. Kan tak masuk akal. Akhirnya apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah. Diberi kekayaan yang luar biasa. Sampai hari ini, kalau kita biasa siapa yang umroh yang haji, lihat makanan di sana. Allahu Akbar. Buah itu buah-buah yang dikatakan buah yang baik-baik. Kadang-kadang buah dari sini kalau dilihat kurang baik nggak masuk. Nggak masuk. Dicari buah yang baik-baik. Kenyang buah-buahan. Kita saja di negeri yang makmur. Dikatakan oleh petunjuk, tongkat dan kayu dari tanaman. Tongkat dan kayu dari tanaman. Umbi itu apa dia? Umbi kan ditajam dan itu sudah keluar. Tongkat dan kayu dari tanaman. Kolamnya kolam susu. Luar biasa. Tapi di sana sini masih kacau, tak karu-karuan. Itu malah bertunjuk keluar negeri kemana-mana. Saya beri pada saya malu. Kok dipertunjukkan memberi makan kepada anak sekolah, diribut di kemana-mana. Kayak negeri ini nggak bisa ngasih makan anak. Ya, malu loh kita. Apa manfaat itu? Dipertunjukkan di mana-mana bahwa memberi makan anak-anak didik. Ya Allah, untuk apa? Beri saja pengurangan PSBB, beri saja, kan lebih manfaat daripada itu. Kemarin kita sudah dipermalukan rakyat.
Ya Allah, negeri yang makmur ini kan luar biasa kita. Kita kaya kan? Kita kaya. Kok masih ada TKB? Indonesia TKI. Ya Allah, ini negeri kaya ini. Bagaimana? Kan malu. Kalau nggak kaya nggak apa-apa. Tapi kaya. Masalah satu ini yang membuat ada berkah guys. Masalah satu ini mudah-mudahan di dalam peningkatan usia kita ini sekarang kalau masuk tahun baru berarti kita ini tambah muda apa tambah tua? Tambah muda apa tambah tua? Tambah tua. Tahun baru. Yang aneh ketika masuk tahun baru di luar sana banyak orang kebiar bermaksiat dan sebagainya, padahal umurnya kan tambah. Islam tidak mengajarkan itu. Kita diharapkan untuk bermuhasabah. Bermuhasabah itu dalam segala hal, bisa bermuhasabah kepada diri kita. Kita juga diharapkan untuk bermuhasabah kepada seluruh lingkungan kita, umat kita. Kita harus memunculkan kepedulian sosial. Ini yang penting. Kadang-kala umat Islam ini dianggap dengan sholat saja kita ini sudah beres. Padahal saya sebut tadi, sholat ini masuk kategori syariat. Rukun Islam. Benar, ada satu hadis yang mengatakan inna yuhasibuhum yaumal qiyamah as-shalah. Besok dari kiamat dan itu pertama kali sholat. Tapi tidak serta-merta hanya dengan sholat kita beres. Ya Allah, enggak. Makanya kita ini itu hanya sebagian saja syariat kita. Banyak yang harus kita kerjakan. Kalau kita menganggap dengan sholat kita beres semua, wah ini hasil. Kita akan menghadapi kerugian dan kita akan apa? Kita akan menyesal. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak ada satu ibadah yang oleh Allah dicelakakan kecuali sholat. Betul? Kok bisa, Bib? Ada ayat yang mencelakakan orang sholat. Semua hafal disebutnya, cuma lupa saja. Kalau dibaca bersama-sama, ingat apa ayatnya? Ayo dibaca bersama-sama. Allah mengajak orang sholat, dianggap sholat saja beres. Enggak. Allah mengatakan, ara'aital ladzi fadzalikan ladzi wala yahudzu fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Loh, kenapa diceritakan oleh Allah? Karena Allah menganggap ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak mau peduli dengan anak yatim, mencaci maki anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau peduli dengan orang-orang yang kekurangan di antara kita. Sehingga Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, sholatnya ghafil, sholatnya hanya ingin dilihat orang, bahkan yura'un, riya, hanya ingin dipuji oleh orang. Ya Allah. Makanya kita ini jangan percaya sendiri. Sholat itu pendek waktunya. Ketika kita mulai melaksanakan sholat sampai kita meninggal, kalau kita kebetulan diberi umur panjang, alhamdulillah, pendek. Terus di dalam sholat itu kita banyak nggak sempurna, ibu-ibu. Lebih kok bisa? Ada mau ngasih contoh ya. Kalau kita sholat sudah nggak sempurna,
Ayo kita kasih contoh. Ketika ibu tadi, bapak-bapak tadi takbiratul ihram, tapi mau tanya jujur. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kira-kira pikiran kita konsentrasi apa melayang kemana-mana? Allahu Akbar, itu puji tadi saya taruh mana? Allahu Akbar, mungkin tadi ada yang kelihatan saya, ini orang besar ini dari mana? Kok ada orang gendut masuk sini? Allahu Akbar. Loh, cucu saya tadi gimana? Ya, sering gitu. Sering. Begitu Allahu Akbar, pikiran melayang kemana-mana. Sering. Ini. Di sini untuk kita berterima kasih Allah. Padahal kita sudah berikat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sungguhnya salatku, inna salati wa nusuki dan ibadatu wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak melayang kemana-mana untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dimaafkan. Kenapa? Umat kekasih Allah. Tapi Nabi Muhammad Allah sampai pernah mengatakan di dalam satu hadis itu, laulaka ya Muhammad ma'alakta ibrah. Seandainya bukan karena kamu ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Tapi hanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo mumpung ada waktu, kita pergunakan waktu mumpung tahun baru, kita tingkatkan terus. Mulai keislaman kita, keimanan kita, ihsan kita, dengan melaksanakan semua ubudiyah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dunia ini hanya tiga. Saat bermakhluk, saat yang telah lewat, dia nggak bisa diapa-apakan, hanya menjadi kenangan. Kalau lewat itu kenangan. Kemarin cerita, saya tahu dia kemarin itu gini. Nanti kan kenangan, ada kenangan, tapi lewat, nggak bisa diputar kembali, hanya kenangan. Saat bermakhluk, saat yang telah lewat hanya menjadi kenangan. Kemudian yang kedua, as-sa'atu la tadri atadrikuha Allah. Yang kedua, saat di mana kita nggak pernah tahu, kita diberi lagi oleh Allah hidup atau tidak, diberi kesempatan lagi ataupun tidak, amplas. Ya. Apa itu? Waktu apa itu? Kita nggak tahu lagi oleh Allah diberi waktu atau enggak. Saat kapan? Saat akan datang. Ibu, Bapak, saya mau tanya, kira-kira 1 jam lagi, sambil percaya diri kalau sambil masih hidup? Pasti. Berani? Satu pun gak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jangan 1 jam. 2 menit, 3 menit, apa yang akan terjadi nggak ada yang tahu. Itu manusia sombongnya luar biasa. Padahal nggak tahu yang akan kita lalui itu kita nggak tahu. Mau kemana? Apakah saya ini masih ada, masih bisa keliling, masih bisa kemana-mana? Nggak ada yang tahu. Saat yang akan datang, yang kita ketahui hanya as-sa'atu anta biha. Ketika kita berada saat ini saja yang kita ketahui. Yang kemarin sudah lewat, yang akan datang hanya menjadi kenangan dan harapan. Terus yang kita ketahui ya saat ini kita duduk bersama-sama. Fakta lihat. Oleh karena itu pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Mumpung ada waktu, jangan sampai
waktu ini berlalu begitu saja. Kita ketemu tahun baru lagi, ketemu tahun lagi, tidak ada peningkatan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang rugi, orang yang rugi, orang yang tertipu. Ada dua yang kita ini tertipu oleh keadaan itu. Apa itu? Yaitu paruh kesempatan. Kita nggak pernah tahu kita mendapat kesempatan lagi oleh Allah atau enggak. Oleh karena itu kesempatan mestilah kita pergunakan. Yang kedua, asehat, kesehatan. Kadang kita tertipu dengan kesehatan. Seolah-olah kita sehat akan sehat terus, tertipu. Nikmatani mahmudun fi makatsiran minan nas. Ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu dengan dua. An-ni'matu sehat, ketika dia diberi sehat, nikmat sehat, tapi sehatnya nggak dipergunakan. Lupa dianggap sehat, tahu-tahu usia sudah tambah, tahu-tahu serangan terus macam-macam, ada urat, macam-macam. Kesehatan, yang kedua nikmat berfaroh. Nikmat kita diberi kesempatan oleh Allah, tapi kesempatan itu sayang tidak kita gunakan. Maaf, saudara hadirin,